Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kata yang indah selain kita mengucapkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas berkat dan karunia-Nya lah sehingga kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di pagi hari ini menggunakan Zoom. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada baginda kita, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti kita rasakan pada pagi hari ini. Baiklah, saya Haredi Sekan dan Muhammad Rizky Pradana ingin memaparkan tugas kami yang berjudul tentang pelatihan orientasi pengembangan karyawan. Kepada saudara Muhammad Rizky Pradana, dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada saudara Ria Sekan yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi pelatihan orientasi pengembangan karyawan. Fungsi operasional merupakan dasar dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia yang efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi perusahaan tersebut. Fungsi operasional tersebut terdiri dari orientasi, pelatihan, dan pengembangan SDM. Sistem orientasi tersebut sangat dibutuhkan sebagai wahana pembinaan ketenagakerjaan yang mampu beroperasi secara efektif dan menghasilkan tenaga kerja yang siap pakai. Hakikat orientasi terbagi beberapa, yaitu yang pertama definisi orientasi. Orientasi adalah pengenalan dan adaptasi terhadap suatu situasi atau lingkungan. Dimaksud orientasi di sini adalah pengembangan dan pelatihan awal bagi para karyawan baru yang memberi mereka informasi bagi perusahaan, pekerjaan maupun kelompok kerja. Pengenalan dan orientasi perlu diprogramkan karena adanya sejumlah aspek khas yang muncul pada saat seseorang memasuki lingkungan kerja yang baru. Tujuan orientasi untuk menutupi gap antara kecakapan pegawai dengan permintaan pekerjaan atau jabatan, mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk penyesuaian diri dengan pekerjaan yang dihadapi, atau reduce learning time to teach acceptable performance. Meningkatkan prestasi kerja dalam pelaksanaan tugas sekarang, improve performance on present job. Membentuk sikap dan tingkah laku yang diharapkan dalam pelaksanaan tugas, attitude formation. Membantu memecahkan masalah operasional perusahaan sehari-hari seperti mengurangi absen, mengurangi kecelakaan kerja, dan lain-lain. Kemudian hakikat pelatihan. Pengertian pelatihan. Pelatihan atau training merupakan proses pembelajaran yang melibatkan perolehan keahlian, konsep, peraturan, atau sikap untuk meningkatkan kinerja tenaga kerja. Menurut pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu, sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan pekerjaan. Tujuan pelatihan di sini terbagi atas 6, yakni memperbaiki kinerja, memutakhirkan keahlian para karyawan sejalan dengan kemajuan teknologi, membantu memecahkan masalah operasional, mempersiapkan karyawan yang promosi, adaptasikan karyawan terhadap organisasi, memenuhi kebutuhan-kebutuhan pertumbuhan pribadi. Hakikat pengembangan karyawan. Pengertian pengembangan. Pengembangan atau development diartikan sebagai penyiapan individu untuk memikul tanggung jawab yang berbeda atau yang lebih tinggi dalam perusahaan, organisasi, lembaga, atau instansi pendidikan. Menurut Hani Handoko, pengertian latihan dan pengembangan adalah berbeda. Latihan atau training dimaksud untuk memperbaiki penguasaan berbagai keterampilan dan teknik pelaksanaan kerja tertentu, terinci, dan rutin, yaitu latihan menyiapkan para karyawan atau tenaga kerja untuk melakukan pekerjaan sekarang. Sedangkan pengembangan atau development
mempunyai ruang lingkup lebih luas dalam upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan pengetahuan, kemampuan, sikap dalam sifat-sifat kepribadian. Tujuan pengembangan. Yang pertama, memperbaiki kinerja karyawan-karyawan yang bekerja secara tidak memuaskan karena kekurangan keterampilan. Merupakan calon utama pelatihan, kendati pun tidak dapat memecahkan semua masalah kinerja yang efektif. Program pelatihan dengan pengembangan yang sehat sering berfaedah dalam meminimalkan masalah. 2. Memutakhirkan keahlian para karyawan sejalan dengan kemajuan teknologi. Melalui pelatihan, pelatih memastikan bahwa karyawan dapat mengaplikasikan teknologi baru secara efektif. Perubahan teknologi pada gilirannya berarti bahwa pekerjaan senantiasa berubah dan keahlian serta kemampuan karyawan haruslah dimutakhirkan melalui pelatihan sehingga kemajuan teknologi dapat diintegrasikan dalam organisasi secara sukses. Mengurangi waktu pembelajaran bagi karyawan agar kompeten dalam pekerjaan. Seorang karyawan baru acap kali tidak menguasai keahlian dan kemampuan yang dibutuhkan untuk menjadi job kompeten, yaitu mencapai output dan standar mutu yang diharapkan. Jenis-jenis pengembangan yaitu pelatihan keahlian, pelatihan ulang, pelatihan lintas fungsional, pelatihan tim, serta pelatihan kreativitas. Metode pelatihan dan pengembangan, metode on the job training, job instruction technique training, off the job technique, laboratory training. Manfaat dan kelemahan pelatihan. Manfaat: meningkatkan kuantitas dan kualitas produktivitas, mengurangi waktu belajar yang diperlukan karyawan untuk mencapai standar kinerja yang dapat diterima, membentuk sikap loyalitas dan kerjasama yang lebih menguntungkan, memenuhi kebutuhan perencanaan SDM, mengurangi frekuensi dan biaya kecelakaan kerja, membantu karyawan dalam peningkatan dan pengembangan pribadi mereka. Kelemahan, pelatihan dan pengembangan dianggap sebagai obat untuk semua penyakit organisasi. Partisipasi tidak cukup termotivasi untuk memusatkan perhatian dan komitmen mereka. Sebuah teknik dianggap dapat diterapkan di semua kelompok dalam semua situasi dengan keberhasilan yang sama. Kinerja partisipan tidak dievaluasi begitu karyawan telah kembali ke pekerjaannya. Informasi biaya manfaat untuk mengevaluasi program pelatihan tidak dikumpulkan. Kesimpulan, orientasi adalah pengenalan dan adaptasi terhadap suatu situasi lingkungan. Dimaksud orientasi di sini adalah pengembangan dan pelatihan awal bagi para karyawan baru yang memberi mereka informasi bagi perusahaan, pekerjaan, maupun kelompok kerja. Pelatihan adalah aktivitas yang dirancang untuk memberi para pembelajar pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan mereka saat ini. Pengembangan manajemen terdiri atas seluruh pengalaman pelatihan yang diberikan oleh organisasi yang menghasilkan peningkatan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan dalam posisi-posisi manajerial saat ini dan di masa mendatang. Tujuan diadakan pelatihan yang diselenggarakan organisasi atau perusahaan terhadap SDM karena menginginkan adanya perubahan dalam prestasi kerja SDM sehingga dapat sesuai dengan tujuan perusahaan. Ya, sekian pemaparan materi dari saya. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator Arya Disekan. Itulah pemaparan materi tentang pelatihan orientasi pengembangan karyawan. Kepada saudara Muhammad Rizky Pradana, saya ucapkan terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan, karena kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fasdabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.